Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bapak Koma Agus Darmayasa. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bapak akan membahas tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Oke, langsung saja kita ke materinya, ke pembelajaran 3. Nah, di sini ada si Benny sedang bermain piano ya. Di sini ada percakapan antara si Benny dan kakaknya. Si Benny meminta maaf ya, maafkan Benny kak, Benny sudah mengganggu kakak belajar. Terganggu oleh Benny. Ya adik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano sebaiknya siang hari atau Benny mainnya sore hari. Oke, besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR ya. Seharusnya kita tidak boleh mengganggu kakak yang sedang belajar. Oke, kemudian Benny membuat PR-nya. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Ini lagi ada percakapan, Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Kemudian dijawab oleh kakaknya, Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Ya. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakanlah meteran. Ya. Jadi benda-benda yang lebih panjang itu anak-anak bisa menggunakan meteran. Ya. Kalau yang pendek, seperti buku, tulis, itu anak-anak bisa menggunakan penggaris. Sedangkan kalau benda-benda yang panjang seperti meja, itu bisa menggunakan meteran. Ya, kita lanjutkan. Sini lagi ada percakapan. Kak, Benny mau bertanya lagi. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Bagaimana caranya? Caranya adalah sama dengan menggunakan penggaris ya. Mulailah dari angka 0. Di mana 100 cm itu sama dengan 1 meter. Meter itu bisa ditulis dengan singkatannya M saja. Kalau meter itu disingkat M, kalau sentimeter disingkat cm. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Iya, benar sekali. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ya, anak-anak bisa lihat atau anak-anak punya penggaris di rumah. Bisa disamakan dengan meterannya. Nah, di sini Bapak menggunakan tanggal satuan panjang ya. Dari kilometer sampai milimeter ya. Tapi yang dibahas di kelas 2 ini adalah di pembelajaran 3 dan 4 hanya satuan sentimeter dan meter ya. Setiap turun satu tingkat ini dikalikan 10 dari meter ke desimeter dikali 10, kemudian desimeter ke sentimeter dikali 10. Jadi kalau dari meter ke sentimeter itu dikali berapa? Dikali 100 ya, karena 2 kali dia turun. Dikalikan 100 dari meter ke sentimeter. Sebaliknya kalau dari sentimeter ke meter itu dibagi ya. 1 tingkat dibagi 10, 2 tingkat dia dibagi 100 ya. Nah, di sini lihat 1 meter itu sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm ya. Dia turun 2 tingkat, berarti dikali 100, 10, 100. Dikali 100. Jadi 1 kali 100 itu sama dengan 100. Sebaliknya 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, di sini. Kalau naik dibagi 1 tingkat dibagi 10, 1 tingkat lagi dibagi 10, jadi 1 cm ke meter itu dibagi 100 ya, 10 100. Oke. Jadi 100 cm itu
sama dengan 1 meter. Oke, coba isi titik-titik berikut. Nah, di sini ada 5 pertanyaan ya. Titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, apa? Ya, penggaris dan meteran merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Sekarang soal nomor 2, 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Oke, dari meter ke sentimeter dikali apa dibagi? Ya, tentunya dikali. Dikali berapa? Dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena dia turun 2 tingkat ya. 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Sama dengan 300 cm. Tinggal tambahin nolnya saja 2. Biar lebih gampang. Oke. Nah, sekarang 4 meter berapa sentimeter? Sama ya. Naik, turun 2 tingkat dikali 100 artinya ya. Jadi tinggal tambahin nolnya aja 2. 4 meter sama dengan 400 cm. Oke, soal nomor 4, titik meter sama dengan 500 cm. Oke, 500 cm berapa meter? Ya, naik berarti dibagi ya. Dibagi berapa? Dibagi 100. 500 dibagi 100. Kita hilangkan nolnya 2, jadi 5. 500 cm sama dengan 5 meter. Oke, nomor 5. 600 cm berapa meter? Nah, sama ya kayak yang tadi ya. Berarti dibagi 100. Kita hilangkan nolnya 2. Jadi 6 meter. Oke? Sudah paham? Pasti anak-anak paham. Ya, anak pintar semua. Lanjut ke pembelajaran keempat. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Nah, Kak, Beni mau bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Kalau puisi ditulis dalam bentuk bait, ya. Bait terdiri atas baris-baris. Kalau bukan puisi, bila bentuknya paragraf, banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Ya, kalau puisi. Oke. Nah. Ini anak-anak bisa lihat, si Beni sedang melakukan apa? Nah, apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya? Pernahkah kamu melakukannya? Nah, Beni dan keluarganya sedang melakukan gotong royong. Ya, anak-anak harus melakukan gotong royong di rumah ya. Agar rumahnya bersih, indah. Oke, di sini ada Lihat Kebunku, ada nyanyian Lihat Kebunku, ciptaannya Ibu Sud. Nah, mungkin anak-anak sudah bisa menyanyikannya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua, mawar melati semuanya indah. Ya, nanti anak-anak bisa peragakan menyanyikannya ini di rumah. Ya, oke, lanjutkan saja. Oke. Ayo kita mengamati, benda ini disebut jangka sorong. Nah, si Beni bertanya, ayah apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Nah, apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran ya, seperti mur dan pensil. Mungkin anak tahu apa itu mur ya? Itu ada di alat-alat spare part sepeda motor ini ya. Oke. Kita lihat gambarnya sekarang. Nah, yang mana termasuk? Berikan centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong ya. Yang tadi apa disebutkan? Mur. Mur itu yang nomor berapa? Nomor 3. Ini anak-anak centang. Oke, kita paham? Oke, sudah, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Ada 89. Oke, dadah.